Dan juga yang kami banggakan moderator kita yang cukup lincah dan juga cukup garang, sehingga tidak dia berikan kesempatan sedikit pun peserta untuk tidur istirahat sejenak, sehingga mungkin para pesertanya pas nanti ya siang acara ini ya. Baik, Bapak Ibu para peserta semuanya, tadi ini kan kawan semuanya pakai pantun. Insya Allah pantun saya nyambung, pasti memuaskan para hadirin. Burung nuri terbang berempat, terbang tinggi di atas udara. Kalau Anda hendak selamat, tegakkan agama dalam kehidupan kita. Saya kalau pakai dayak itu Makassar, cuma lahir di Sumatera Utara. Daerah lain jadi udah biasa. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, giliran saya menyampaikan tentang hakikat perubahan. Jadi judul yang saya bawakan itu, kenapa kita harus menjadi berubah? Kenapa kita harus menjadi berubah? Nah, ini materi kita. Sebenarnya secara mudah saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa menjadi berubah itu sebetulnya kebutuhan kita. Kita ini butuh menjadi sosok berubah. Kita pasti bangga kan ketika melihat ada di media sosial anak cacat hafal Quran, suaranya merdu, pasti senang kan? Tapi pernah nggak terpikir bagaimana kalau kita yang hafal Quran itu? Betul nggak? Kita sangat lancar menceritakan sejarah para ulama, bagaimana perjuangan mereka dulu menegakkan agama. Tapi pernah nggak kepikiran kalau saya juga harus menjadi dia? Kayak tadi di pondok kita ada Syekh Mustafa Hussein, dan juga dia, kalau kami juga dapat cerita, itu berkawan dengan Hasyim Asy'ari. Karena di masa penjajahan itu akhirnya mereka buka masing-masing pondoknya. Itu kalau kita lihat membaca sejarah perjuangan yang pengorbanan untuk agama ini luar biasa. Maka kita bukan hanya puas mendengarkan cerita mereka, tapi bagaimana kita membuktikan kita juga bisa jadi mereka. Tinggal lagi apa yang mereka lakukan, kok bisa mereka seperti itu. Itu yang mau kita cari hari ini. Sudah dapat? Ya, saya butuh diam itu. Karena saya sering ditanya di dalam, kalau saya bertanya di forum tidak jawab, itu yang saya inginkan. Karena kalau sudah jawab berarti sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu para mahasiswa semuanya, saya ingin cerita sedikit tentang kenapa kita harus jadi berubah. Jawabannya karena menjadi berubah itu adalah amalan yang akan melampaui umur kita. Kita akan melakukan amalan yang akan melampaui umur kita. Karena kita ini sebelum lahir itu waktunya panjang sekali untuk sampai ke dunia ini. Waktunya panjang, tidak ada yang tahu saking panjangnya. Ada yang tahu berapa lama baru hadir ke muka bumi ini? Ada yang bilang 9 bulan, itu masa kandungan, bukan? Dan itu yang dikandung belum tentu kita juga, betul kan? Ada yang tahu? Apakah kita belum tahu? Tapi waktunya panjang. Jadi kita ini punya dua garis kehidupan. Sebelum lahir itu panjang menunggu untuk sampai ke dunia. Yang kedua, setelah kita mati, itu panjang juga masanya untuk sampai hari hisab. Tidak ada yang tahu. Makanya orang selalu menyampaikan, karena ada kapan bunga meninggal kembali ke sisinya gitu. Sehingga ada satu stand komedi mengatakan, kenapa di sisinya terus? Kan penuh tuh. Kenapa nggak di depannya? Itu orang Kristen yang menyampaikan seolah-olah ucapan itu adalah ucapan manusia. Jadi kita tahu udah banyak kita mengantarkan orang meninggal dunia. Terus apakah sekarang dia sudah di surga atau neraka atau sudah disiksa? Kan kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Tapi yang perlu kita pikirkan itu kan alam gaib. Dua hal ini yang perlu kita pikirkan di alam nyata ini. Kita tidak tahu
masa kita untuk lahir ke muka bumi ini, dan tidak tahu masa kita hari hisab. Yang bisa kita tebak adalah masa kehidupan kita. Berapa rata-rata umur umat Nabi Muhammad? Kan itu bisa kita tebak, karena dalam hadisnya 6-70 tahun. Taruh diberikan umur 60 tahun. Pertanyaannya, apakah 60 tahun itu sudah digunakan untuk taat seluruhnya? Tidak. Itu pun masih didapat dispensasi dari Allah. Apa dispensasi? Dikurangi masa balik kita. Umur orang Indonesia kurang rata-rata 1 sampai 15 tahun masa baliknya. Berarti 60 kurang 15, tinggal 45. Pertanyaannya, 45 tahun. Apakah 45 tahun itu semuanya sudah digunakan untuk taat kepada Allah? Tidak, masih dispensasi lagi. Apa dispensasinya? Dispensasi masa istirahat. Manusia rata-rata istirahat 1 hari 8 jam. Itu normal. Beda tidur hari Jumat. Begitu khotib naik mimbar, langsung tidur berjemaah. Ya, itu beda. 8 jam itu adalah sepertiga hari. Iya kan? Karena 1 hari 24 jam, sepertiganya 8. Berarti dari 45 tadi kita kurangi sepertiga dari 45. Berapa kurangnya? 15, tinggal 30 tahun. Pertanyaan lagi, apakah 30 tahun itu sudah kita gunakan untuk taat semuanya? Ada nggak dalam 30 tahun itu kita ngejek orang? Ada nggak dalam 30 tahun itu kita ngupload sesuatu yang tak penting? Ada nggak kita curhat di media sosial dalam 3 tahun itu? Ada nggak kita berdosa? Jangan dosa semua. Nah, itu pikiran kita. Kan 30 tahun itu kalau 60 tahun tadi. Terus sebagian kaum muslimin dari yang tidak mengerti ibadah jadi mengertinya berubah nih. Yang banyak umumnya umat Islam memahami, ketika dia sudah bisa ibadah sholat itu sudah tenang, betul? Ya kan? Udah bangga. Pertanyaannya, berapa lama seseorang itu melaksanakan sekali sholat? Berapa waktu? Berapa menit?